Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu, untuk cintamu kepada kami Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kehidupan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati para pelayan-Mu yang akan melayani pada hari ini. Kau berkati para pemuji, pemusik, dan juga tim multimedia Tuhan. Kiranya hikmat-Mu turun atas mereka, kasih karunia-Mu turun atas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan hikmat, kasih-Mu turun atasnya Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan itu sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Kau berkati keluarga, Kau berkati anak dan cucunya Tuhan, sehingga dapat menjadi kesukaan bagimu Tuhan. Kesehatan ada pada mereka, berkat-Mu turun atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman yang diberitakan Tuhan itu dapat menjadi kekuatan bagi kami, dan juga dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tetap mengikut Engkau, bersama dengan Engkau, berjalan dengan Engkau, menggandeng tangan-Mu Tuhan. Di masa-masa yang tidak mudah ini Tuhan, kami percaya Engkau menguatkan kami, Engkau terus bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku diteguh, ciptaan baru, Roh Kudus, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Kami bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, 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 oh.
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami bernyanyi, aku bernyanyi bahagia. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. You are good, good. Oh, 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 let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor and in waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my face, the echo of my days. Oh, He is my song. You are good, good. Oh, 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 you're never gonna let me down. 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 You're never gonna let me. You never let me down. You're never gonna let me down. You're never gonna let me. You never gonna let. You're never gonna let. You are good, Lord. You are good, good. Whoa, you are good, good. Whoa, you are good, good. Whoa, you are good, good. Whoa. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan dalam hadir-Mu, mengalami kasih dan kuasa-Mu Tuhan, mengalami cinta-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Duhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, we worship You. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dengan hati-Mu, dalam hati-Mu. Kami rindukan Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembahmu,
jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa, puji syukur Tuhan untuk firman-Mu, firman yang menguatkan kami Tuhan, dan menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya bagi kami untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Dan kiranya ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dapat memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang mengelola keuangan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau gantikan anak-anak-Mu yang memberikan persembahan pada hari ini berkali-kali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Shalom, puji Tuhan, kita hari ini kembali datang beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita satu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang datang dengan lapar dan haus kepada Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Kami rindu terus diperlengkapi, dituntun dengan kehendak Tuhan, dengan rancangan Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang mengurapi dan memberkati dan menolong setiap kami. Kau tahu isi hati kami, urapi dan berkati hamba-Mu, Kau pakai menjadi alat-Mu semata untuk menyampaikan isi hati Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat yang hadir Tuhan. Kau tahu kerinduan mereka, Kau tahu kebutuhan mereka. Biarlah melalui ibadah pada hari ini, Tuhan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan di masa-masa ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini minggu pertama, kita sudah sampai pada bulan yang ke-8, bulan Agustus. Puji Tuhan. Tidak terasa tahun 2021 sudah kita lewati 7 bulan dan kita memasuki bulan ke-8 dan situasi berangsur makin lama makin menjadi baik walaupun belum sepenuhnya menjadi baik. Kita terus berdoa buat bangsa dan negara kita dan buat dunia supaya kita semua diberi kesempatan untuk hidup dalam situasi seperti ini tanpa menyia-nyiakan kesempatan itu. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita bertumbuh dalam Tuhan. Kalau ada situasi tertentu yang seringkali kita anggap itu situasi yang kita tidak suka, tapi itu harus terjadi, kita harus bisa tahu apa yang Tuhan mau. Dan kesempatan yang Tuhan berikan selalu ada satu tujuan, supaya kita makin dekat kepada Tuhan, supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Khotbah hari ini mengambil tema tentang pengudusan. Dan rupanya Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di Alkitab banyak narasi tentang penderitaan. Kalau saudara perhatikan di Perjanjian Lama, di perjalanan bangsa Israel, banyak sekali narasi tentang penderitaan. Cuma ada perbedaan dengan di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Baru, Roh Kudus ada di dalam tubuh Kristus. Roh Kudus ada di dalam orang percaya. Mereka sudah lahir baru, mereka hidup baru. Mereka sudah memiliki hati yang baru. Allah ada di dalam kita, orang percaya. Nah, di Perjanjian Lama berbeda, tapi narasi penderitaannya sama. Orang yang menderita, apakah Allah masih di dalam, apakah Allah belum di dalam kita?
dan Allah ada di dalam kita, tetap kita dihadapkan pada situasi yang namanya penderitaan. Timbul pertanyaan, haruskah penderitaan itu ditolak? Haruskah penderitaan itu dihindari? Ya, kalau ada 10 orang ya, menderita, mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, ya hampir keseluruhannya mereka mengatakan, mengapa ini terjadi? Hampir seluruhnya mereka mengatakan, mengapa ini terjadi? Seolah-olah mereka tidak menghendaki penderitaan itu ada. Jarang orang yang semena-mena mengatakan, ayo coming, ayo datang penderitaan, datang kepadaku. Jarang, saudara. Tapi apapun respon orang tentang penderitaan, kembali Tuhan telah menuntun kita dalam kebenaran demi kebenaran. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Mari kita kembali melihat Alkitab yang menuntun kita tentang apa maksud daripada penderitaan yang kaitannya dengan pengudusan. Mari kita baca di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat pertama sampai ke-5. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita benar itu karena melalui iman kepada Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena prestasi. Saya kira saudara sudah paham semuanya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hidup kita ini sudah diperdamaikan dengan Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan Allah kita telah dibenarkan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Artinya kalau kita sudah lahir baru, hidup kita dasarnya iman oleh karena kasih karunia, artinya sepanjang kehidupan ini kita tidak lagi bergantung kepada situasi. Karena kita mempunyai pengharapan tentang kemuliaan Allah. Kita pegang janji Allah. Situasi apapun, janji Allah ya dan amin. Tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara pahami baik-baik. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita sampai pada ayat yang ketiga, apa yang Paulus katakan? Paulus menyatakan bahwa situasi keadaan apa yang ada di sekitar kita, meskipun itu menimbulkan masalah, menimbulkan penderitaan, itu bukan persoalan utama dalam hidup ini. Kesengsaraan apa yang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu bukan menjadi masalah yang terutama di dalam hidup ini. Sehingga Rasul Paulus mengatakan kita bermegah dalam kesengsaraan. Artinya justru melalui kesengsaraan itulah hidup kita diproses. Karena dia dikatakan menimbulkan ketekunan, betul saudara? Kemudian dari ketekunan jadi tahan uji, kemudian dari tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kalau saya balik dengan sederhana saja, orang yang menghindari penderitaan pasti hidup Kristennya nggak tekun. Betul kan saudara? Orang yang mempunyai persepsi yang salah tentang penderitaan dalam hidupnya, orang yang tidak merespon dengan benar tentang penderitaan dalam hidupnya, orang yang hidupnya tidak bersumber pada kebenaran Alkitab untuk menjadi kacamata, menjadi cara pandang, cara melihat situasi, pasti karakternya nggak akan pernah bertumbuh. Orang yang hanya berharap keluar masuk gereja, aktif pelayanan, aktif menjalankan semua kegiatan yang harusnya seperti orang Kristen lakukan, karakternya tidak akan bertumbuh. Kalau dia tidak hidup dalam persekutuan dengan Kristus dan dia betul-betul menghidupi apa yang Alkitab katakan di dalam hidupnya. Dan yang tidak mengecewakan itu bukan hidup sementara di dunia yang kita hadapi hari per hari. Yang membuat kita nggak kecewa itu adalah pengharapan yang disediakan Allah bagi kita semua. Yang dikatakan pengharapan yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan pada kita. Tentunya yang dimaksud ini adalah pengharapan adalah tentang kemuliaan Allah yang kelak akan digenapi dalam hidup kita waktu kita
diangkat, bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan, dan tubuh kita dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Puji Tuhan. Coba saudara perhatikan, Rasul Petrus mengatakan apa di 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, jangan kagetan, jangan kaget, jangan terus syok, jangan terus menjadi kecewa luar biasa. Kalau sudah Kristen kok masih mengalami penderitaan. Bahkan di sini Rasul Petrus mengatakan, jangan kamu heran akan nyala api siksaan. Siksaan itu pasti penderitaan. Jadi bagi orang percaya itu akan mengalami suatu penderitaan, dan penderitaan digambarkan oleh Alkitab seperti peleburan, nyala api. Ini beda dengan nyala api di neraka, tentunya beda. Saudara bisa membayangkan, pasti Petrus mengalami hal ini. Sehingga Roh Kudus menuliskan kebenaran firman Tuhan ini melalui dia. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Jadi ternyata perjalanan hidup ini harus melalui kita terus-menerus mematikan kedagingan kita. Nah, waktu kita mematikan kedagingan kita, itu apa yang terjadi? Yang kita mau, kita tidak dapat. Yang kita inginkan, itu kedagingan, kita tidak dapat. Inti dari penderitaan itu sebetulnya kan karena kita mengharapkan sesuatu, kita menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak mendapatkannya. Itu inti penderitaan. Kalau semua keinginan saudara bisa dapatkan, saudara bisa peroleh, tentunya saudara tidak pernah mengeluh penderitaan. Penderitaan adalah sesuatu keadaan yang dirasakan, yang dialami, menyangkut hal-hal yang sifatnya emosional, kemudian mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi cara pandang, dan sebaliknya juga penderitaan itu sesuatu yang dipandang buruk, kemudian mempengaruhi perasaan, dan seterusnya. Dan kemudian dia merasa tertekan, karena dia tidak ingin itu terjadi. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan diri kita, itu selalu dirasakan sebagai penderitaan. Segala sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, itu juga selalu dikonotasikan penderitaan. Nah, ternyata Rasul Petrus mengatakan, sebaliknya dalam penderitaan dalam Kristus. Penderitaan dalam Kristus. Menderita karena mengikuti kehendak Kristus. Menderita karena ambil bagian di dalam prinsip-prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus. Justru dalam situasi seperti itu, kita bisa merasakan yang namanya sukacita yang dalam. Puji Tuhan. Mungkin saudara masih bertanya-tanya, memang perjalanan kehidupan orang Kristen itu seperti itu? Ya, saudara akan dituntun oleh Tuhan kalau saudara mulai membaca kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sekarang saya mau bertanya kepada jemaat, kepada ibu bapak sekalian. Kalau saudara mengalami penderitaan, kalau saudara menghadapi penderitaan, apa yang ada di dalam benak saudara? Apa pemahaman saudara tentang situasi itu? Situasi itu memang diharapkan, diinginkan, atau situasi itu memang saudara cari, tentunya juga dikehendaki, atau situasi itu saudara hindari? Coba saudara jawab. Saudara, jadi penderitaan itu pada dasarnya selama kita masih ada di dunia, yang namanya penderitaan itu adalah sesuatu yang mempengaruhi kita dan menimbulkan perubahan. Jadi ada sesuatu, apakah keadaan, misalnya seperti sekarang ada pandemi. Nah, pandemi ini kan merubah segala sesuatu. Semua orang mengeluh sampai kapan ini pandemi selesai. Semua orang mengeluh karena harus ada terus-menerus di rumah. Semua orang mengeluh karena kita harus membatasi berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Semua orang mengeluh karena sudah terlalu lama work from home.
Semua orang mengeluh karena sudah terlalu lama tidak dapat ibadah secara onsite dan seterusnya dan seterusnya. Semua orang mengeluh karena usahanya mandek. Karena dilarang buka toko, dibatasi dalam jam buka toko. Tidak boleh berjualan sesukanya dan sebagainya. Nah, ini kan menimbulkan perubahan. Nah, kalau perubahan ini kita menolak, kita tidak menginginkan keadaan ini, maka penderitaan itu akan dialami oleh orang tersebut. Jadi akhirnya orang itu menjadi menderita. Saudara paham? Jadi ada sesuatu yang berubah, tapi saudara tidak mau, tidak menginginkan perubahan itu. Maka saudara pasti akan menderita. Atau sebaliknya, penderitaan itu timbul kalau kita ingin berubah. Kita ingin cepat-cepat pandeminya ini selesai. Kita ingin cepat-cepat tidak perlu pakai masker terus-menerus. Tapi nggak bisa karena situasinya masih seperti ini. Maka penderitaan pun juga terjadi dalam hidup saudara. Ketika kita ingin menginginkan perubahan, tetapi itu tidak terjadi, maka kita pun juga akan mengalami penderitaan. Mari saudara, kita belajar dari Alkitab hari ini, apa tujuan yang ada di balik terjadinya penderitaan yang Tuhan inginkan. Sebab pasti dalam segala sesuatu dalam kehidupan ini, pasti Tuhan yang Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu yang Tuhan inginkan. Saudara masih ingat tentang kisah tentang Ayub, dan banyak lagi narasi tentang penderitaan di Alkitab. Semua ada tujuan yang Tuhan inginkan. Saudara masih ingat janda yang sudah habis-habisan, suaminya nggak ada, tepung habis, minyak habis, ada penderitaan. Tapi di balik penderitaan, kalau kita baca Alkitab, narasi penderitaan itu di baliknya ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Ada hadirat Tuhan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Ini yang membuat hati saya bersuka cita. Kalau seisi dunia mengatakan semua menderita, oke. Tapi bagi orang percaya harus yakin ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita dengan sungguh-sungguh memahami penderitaan ini dari perspektif Tuhan, dari apa yang Tuhan inginkan. Jadi pertanyaannya saya buat sampel begini, mengapa Tuhan izinkan penderitaan? Atau saudara bisa mengubah sedikit pertanyaannya menjadi begini, mengapa hal-hal yang saya tidak mau kok Tuhan izinkan terjadi pada saya? Betul kan? Mengapa Tuhan izinkan penderitaan? Mengapa hal yang saya tidak kehendaki kok Tuhan izinkan terjadi pada diri saya? Biasanya sesuatu yang tidak kehendaki tapi terjadi pada diri kita, biasanya itu disebut hal-hal yang buruk menurut persepsi orang itu. Jadi mengapa hal-hal yang buruk menurut pandangan orang itu Tuhan mengizinkan terjadi? Kalau saudara baca Alkitab, banyak sekali kejadian yang terjadi pada umat pilihan Allah, hal-hal yang sangat buruk, dan itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Seperti mereka ada di dalam perbudakan di tanah Mesir, kemudian mereka harus meninggalkan tanah Mesir, tapi mereka dihadang oleh laut. Sangat buruk, tidak ada jalan keluar. Bukankah itu penderitaan? Nah, saudara kalau mau mengalami laut itu terbelah, tentunya mesti mengalami penderitaan dulu dong. Kalau tanpa penderitaan dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, kemudian menghadapi laut, dan saudara ada di dalam situasi yang orang bilang terjepit. Kalau situasi itu tidak ada, ya pasti laut itu tidak ada cerita laut itu akan terbelah. Dengan kata lain, saya mengambil satu pengertian sederhana. Kalau saudara mau mengalami kuasa Allah yang luar biasa, mengalami mujizat Allah yang luar biasa, pasti saudara harus bersedia mengalami hal-hal yang di luar perkiraan saudara. Di luar yang saudara inginkan atau harapkan. Ada terjadi sesuatu yang bisa mengagetkan, bisa mengecewakan, bisa sejenak membuat saudara putus asa. Tapi kalau saudara tetap pegang janji Tuhan, maka seperti dikatakan oleh Rasul Petrus, sukacita itu ada di dalam hidup saudara. Paulus mengatakan begini, kita juga bersukacita, maksud saya Rasul Paulus, kita juga bersukacita, bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan karakter.
Dan karakter yang terbukti dan karakter yang teruji itu menghasilkan harapan. Jadi saudara akan terus-menerus memegang teguh harapan yang ada di dalam Kristus. Itu kalau saudara bertumbuh dalam karakter serupa segambar Kristus. Karena harapan itu bukan keinginan daging saudara. Harapan itu bukan keinginan duniawi saudara. Harapan itu bukan kalkulasi kita sendiri yang sangat terbatas. Harapan itu karena pada Kristus sendiri. Apa yang Kristus akan kerjakan di dalam hidup kita pada akhirnya nanti, yaitu suatu kemuliaan. Kita bisa sampai garis akhir kalau kita itu memiliki karakter yang terus bertumbuh. Saudara bisa berkembang karakternya kalau saudara memiliki ketekunan. Saudara bisa memiliki ketekunan kalau saudara mengalami penderitaan. Sudah jelas? Dengan penderitaan, seseorang berkembang ketekunannya, dilatih menjadi tekun. Dengan ketekunan, saudara, kita semua akan berkembang karakternya. Dengan karakternya, kita bisa berpegang teguh pada janji Tuhan akan pengharapan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ada 3 hasil penderitaan yang dihasilkan melalui penderitaan yang mengubah hidup kita. Ada 3 hal yang dihasilkan melalui penderitaan yang mengubah hidup kita. Growth and change, bertumbuh dan berubah. Bertumbuh dan berubah. Nah, ada 3 hasil penderitaan yang membuat kita berubah. Yang pertama, tadi sudah disebutkan, penderitaan di dalam Kristus menjadikan kita mampu bertahan. Itu namanya tekun, mampu bertahan, itu namanya tekun. Tekun itu di dalam Alkitab, saya memahaminya adalah suatu kepatuhan. Orang yang tekun itu orang yang terus-menerus patuh, teguh, tanpa dipengaruhi keadaan. Tanpa tergantung situasi seperti apa. Tapi terus-menerus patuh, teguh, berpegang kepada janji Tuhan. Berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Berjalan di jalan dengan cara yang Tuhan inginkan. Apapun yang terjadi, tapi dia tetap patuh dan teguh. Itu namanya tekun. Rasul Yakobus mengatakan begini, Yakobus 1 ayat 2-5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Berbicara tentang karakter, harusnya berbicara tentang proses bertumbuh, berubah. Berbicara tentang proses bertumbuh, makin hari makin seperti Kristus, serupa segambar Kristus, itu berbicara tentang pengudusan. Berbicara tentang pengudusan, harus berbicara tentang ketekunan. Di sini dikatakan pengudusan itu buah yang matang, menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Jadi penderitaan di dalam Kristus. Penderitaan karena kita mempraktekkan hidup di jalan Tuhan. Jalan yang ditunjuk Tuhan. Penderitaan karena kita mengikuti cara hidup seperti cara yang ditunjukkan oleh Kristus sebagai teladan kita. Yang tentunya semua itu berbeda dengan cara dan jalan dunia. Penderitaan. Berbeda dengan natur kita yang natur kedagingan kita. Natur, saudara masih ingat natur kedagingan kita? Semua manusia sudah berdosa. Tapi kita kan sudah berubah menjadi orang percaya. Tapi natur kedagingannya kan tidak serta-merta hilang. Harus makin lama makin diminimalkan. Sehingga kondisi manusia rohani kita makin lama makin bertumbuh dan bertambah.
Puji Tuhan. Jadi yang pertama, apa saudara? Penderitaan itu menghasilkan ketangguhan, ketekunan, mampu bertahan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kondisi yang mampu bertahan, yang tekun ini menghasilkan hasil yang kedua karena penderitaan dalam proses pengudusan, yaitu karakter Kristus berkembang. Karakter Kristus berkembang. Saudara tidak akan mengalami perkembangan menjadi kerohanian yang makin dewasa kalau saudara tidak berani ambil bagian dalam penderitaan. Atau kalau saudara mengalami masalah, saudara nggak berani ngambil bagian menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dan cara yang seperti diteladani oleh Kristus. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tuhanlah yang memberikan kepada kita kapasitas yang lebih besar pada waktu kita berhadapan dengan masalah atau kesulitan. Tuhan yang memperbesar karakter kita. Tuhan yang memperbesar kapasitas kita. Nah, waktu kapasitas kita diperbesar, itu namanya karakter kita bertumbuh. Paham, saudara? Jadi, pekerjaan ini adalah pekerjaan karena kasih karunia. Cuma kita tetap berpartisipasi dan menghendaki itu. Jadi, proses bertumbuhnya karakter itu beda kalau seperti saya belajar menjadi misalnya seorang prajurit atau seorang atlet. Saya latihan sekian lama, 2-3 tahun, terus saya bisa memiliki satu kemampuan tertentu karena saya melatih diri saya. Tidak semata seperti itu, bahwa ada latihan, iya. Tapi latihan itu membuat kita bertumbuh, yang mengerjakan kita bertumbuh semata karena kasih karunia Tuhan. Cuma kita berpartisipasi, kita menginginkan itu terjadi. Nah, seringkali orang percaya menginginkan aja lupa-lupa, kagak. Cuma maunya tiba-tiba berubah, ya kan? Menginginkan saja tidak mau, diproses tidak mau, tapi maunya tiba-tiba mau menjadi manusia batiniahnya bertumbuh, mau menjadi karakternya berubah. Itu tidak biblikal, unbiblikal. Jadi karakter itu muncul karena kapasitas di dalam diri kita, yaitu kapasitas manusia batiniahnya itu diperbesar oleh Kristus. Sehingga gambar Kristus makin nyata di dalam kehidupan kita. Coba saudara perhatikan di 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnianmu, kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan apa, saudara? Api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Kapan itu? Kita di glorification, kita dipermuliakan. Kita menyatakan kemuliaan Allah. Jadi ada satu perjalanan orang percaya itu ada sebuah perjalanan yang tentunya cukup panjang dalam hidup selama kita di dunia. Tapi perjalanan itu memberikan pengharapan yang pasti, yaitu kelak kita akan berjumpa dengan Yesus, diangkat, dan kita akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan, dan kita akan tinggal di rumah Bapa di surga untuk selama-lamanya. Nah, untuk menuju dan mencapai tujuan perjalanan ini, iman itu harus terus dimurnikan. Iman itu apa yang dipercayai, itu terus dimurnikan. Minggu yang lalu saudara telah belajar, bukan? Terus dimurnikan. Kita dari natur manusia berdosa berubah menjadi natur orang percaya, lahir baru. Tapi di dalam natur orang percaya masih ada manusia lama dan mulai ada manusia baru. Manusia lama ini harus diminimalkan, itu namanya dimurnikan. Dan manusia baru yang bertumbuh ini nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Artinya jauh lebih berharga dari semua yang berharga di dalam hidup ini. Artinya apa? Artinya orang yang seperti ini mengalami damai sejahtera dan sukacita yang sangat dalam. Hidupnya tidak lagi bergantung dengan keadaan. Saya jadi ingat sebuah kisah yang menurut saya lucu.
Kisahnya begini, ini kisah, saya kurang tahu di kisah ini betul-betul cerita asli atau tidak, tetapi ada di banyak buku-buku. Kisah ini tentang seorang yang mengkoleksi barang antik. Banyak barang antiknya dan mahal-mahal. Dan setiap hari pembantu dia menyajikan makanan menggunakan piring antiknya yang terbaik. Jadi dari sekian banyak barang-barang antik ada satu yang terbaik, itu yang biasa dijadikan piring untuk menyediakan makanan buat orang itu. Wah, ini sultan, kalau orang bilang sultan gitu. Satu saat piring itu pecah, berkeping-keping. Waduh, dia gundah bukan main. Sampai berhari-hari, sampai orang mengatakan, wah ini orang bisa jadi sakit, bahkan bisa mungkin jadi mati kalau dia terus-menerus mikir piring ini bagaimana pecah, bagaimana cari penggantinya. Tidak ada yang bisa menggantikan piring ini. Pecah berkeping-keping. Ternyata ada seseorang punya akal, saya sebut. Kasih tahu ke dia, kamu jangan susah-susah lah. Maksudnya apa? Saya punya kenalan orang yang bisa bikin perekat. Perekatnya kualitasnya luar biasa. Dan dia bisa susun ulang kepingan-kepingan piring itu. Piring antik itu bisa disusun dengan perekat itu sampai piring itu jadi seperti semula sebelum pecah. Oh iya, saya mau. Dicarilah orang itu, dapat, kemudian orang itu mulai merekatkan kembali serpian-serpian piring. Dia senang sekali. Dia bisa kembali menikmati indahnya piring itu. Sudah diperbaiki dengan direkatkan satu dengan yang lain. Tuhan yang menciptakan kita, seringkali kita tidak terlalu kagum. Pada waktu saya menyampaikan hal-hal yang seperti ini, kemudian ada seorang yang memberi komentar. Jadi Pak Dwijo, itu namanya orang itu take it for granted ya. Jadi nganggap biasa saja. Seperti oksigen ya, seperti orang tiap hari kan disediakan oleh Allah ada oksigen, disediakan oleh Tuhan ada oksigen. Take it for granted, nggak pernah bersyukur kalau hidup kita itu dijamin oleh Tuhan karena kita disediakan oksigen secara gratis. Nah, baru terjadi beberapa waktu lalu, oksigen jadi berebut, oksigen menjadi terbatas karena yang memerlukan jadi sangat banyak dan segalanya. Terus saya mengatakan, ya tidak persis. Loh kok bisa begitu? Oksigen itu kan ciptaan Allah. Kalau mengagumi Allah itu kan mengagumi yang menciptakan. Nggak sama. Menyadari bahwa oksigen itu penting, itu baik. Tetapi lebih penting lagi kita menyadari Allah yang menyediakan oksigen kita. Kita menempatkan Allah di hati kita, di hidup kita. Menjadi tempat yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh kekuatanmu dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu. Nah, kembali di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 dan ke-7 tadi, saya ulangi ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi iman yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita, iman itu adalah kepercayaan, mempercayai Yesus, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Oleh karena kasih Allah yang dinyatakan dalam hidup kita, itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang terakhir, yang pertama, penderitaan itu menumbuhkan ketekunan. Betul kan saudara? Ketekunan itu menumbuhkan karakter. Dan yang ketiga, karakter membuat kita teguh dalam pegang janji Tuhan. Teguh dalam berpengharapan. Pengharapan yang kita nantikan, pengharapan yang ada di dalam Kristus Yesus. Dia yang sudah mati di kayu salib, menebus, menanggung segala penderitaan dan dosa kita. Kemudian dia dikubur, hari ketiga bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan yang mencurahkan Roh Kudus bagi kita, dan bersyafaat bagi kita, dan dia yang akan berjanji datang kembali, mengangkat kita bersama-sama dia, untuk kemudian
masuk ke dalam surga, ke rumah Bapa di surga buat selama-lamanya. Nah saudara, pengharapan terhadap apa yang Tuhan Yesus janjikan ini, itu adalah suatu penantian yang penuh sukacita. Apabila apa saudara? Apabila karaktermu bertumbuh, kerohanianmu bertumbuh. Nah, kalau kerohanianmu nggak bertumbuh, yang membuat sukacita ya tentunya seperti apa yang dikatakan orang-orang dunia, apa yang disukai sultan-sultan itu, yang buat sukacita prestasi, punya jet pribadi, punya perusahaan, punya pabrik besar, punya bangunan rumah yang besar, dan sebagainya. Tetapi kalau saudara mengenal Yesus dengan iman yang terus bertumbuh, karakter yang bertumbuh, maka pengharapan itu adalah penantian yang penuh sukacita, seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Saya akan akhiri, mari kita baca bersama-sama Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oh, puji Tuhan. Kehidupan menjadi murid Yesus, kehidupan menjadi anak Allah, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang Allah sendiri kerjakan di dalam hidup kita, sesuai dengan janji-janji Allah. Dan tentunya kita perlu ikut berpartisipasi, menyediakan diri untuk dipakai Allah, diperlengkapi Allah, seperti apa yang Allah inginkan dari kita. Dan waktu kita mulai menyerahkan diri dan mengikuti apa yang Allah mau, saudara mulai merasakan betapa sulitnya, karena kita masih ada di dalam kedagingan dan di dunia yang tenggelam dalam dosa. Banyak hal saudara akan alami sebagai penderitaan-penderitaan, aniaya-aniaya. Dan itu satu konsekuensi mengikut Yesus. Dan penderitaan aniaya yang kita alami itu adalah penderitaan di dalam Kristus. Dan penderitaan itulah yang membuat saudara justru bersukacita waktu saudara tetap ada di dalam jalan-jalannya Tuhan dengan cara seperti yang Tuhan inginkan. Karena melalui penderitaan itu akan menumbuhkan daya tahan, ketekunan. Dari ketekunan itu akan menumbuhkan karakter, perubahan. Karakter itulah yang akan memberikan kepada saudara pengharapan dalam sukacita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sendiri yang memperjelas apa yang Tuhan telah sampaikan melalui kebenaran firman-Mu, melalui hamba-Mu. Biarlah setiap jemaat yang telah menerima kebenaran firman Tuhan dapat memahami bahwa hidup ini sungguh berharga. Hidup yang sudah ditebus oleh darah Yesus ini bukan hidup dalam kedagingan, tetapi hidup oleh karena roh Allah yang ada di dalam kita. Hidup oleh karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang memimpin hidup kita dari satu kesempurnaan pada kesempurnaan berikutnya oleh kasih karunia Tuhan. Dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar. Sehingga kami sementara hidup di dunia, Tuhan pakai hidup kami menjadi pembeda antara gelap dan terang. Tuhan menyatakan terang melalui hidup kami, terang bagi dunia ini. Dan selama hidup kami di dunia ini, Tuhan pakai hidup kami menjadi pembeda. Karena kami hidup meneladani Tuhan Yesus Kristus. Karena kami hidup mengikuti jalan-jalan Tuhan Yesus, bukan jalan-jalan dunia. Terima kasih. Sementara kami berjalan dalam rancangan Tuhan ini, Tuhan membentuk, memproses kehidupan kami. Makin hari makin serupa dan segambar Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita akan siapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan diri di dalam keluarga masing-masing. Saudara mempersiapkan roti dan anggur yang telah disediakan. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dapat menyambut tubuh dan darah-Mu yang menyatakan kasih-Mu begitu besar.
kasih-Mu yang menyelamatkan hidup kami, kasih-Mu yang menjamin kehidupan kami sementara kami di dunia ini, sampai kami terus menyelesaikan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dan kerjakan selama di dunia ini. Dan melalui hidup kami orang boleh melihat nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih. Dan kami boleh menikmati dan mengalami sukacita yang makin dalam, damai sejahtera yang makin dalam. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita angkat roti tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apa jawabmu? Amin. Mari kita bersama-sama makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama minum dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Darah Yesus yang telah menghapus segala dosa kita. Dosamu, dosaku, dosa kami kita semua telah diampuni. Kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami di dunia ini, Tuhan, kami telah dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Kami anak-anak Allah. Kasih-Mu yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Saya percaya yang sakit sudah disembuhkan pada siang hari ini, pada hari ini. Yang susah Tuhan berikan penghiburan oleh kuasa Roh Kudus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Saudara tidak menjadi takut melihat segala sesuatu yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Pegang janji Tuhan, janjinya ya dan amin. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai.
saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita. Kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan, Tuhan memberikan pada kita satu petunjuk, satu pencerahan, bahwa penderitaan adalah menjadi berkat. Penderitaan menjadi berkat. Ya, karena tanpa penderitaan, hidup kita tidak akan pernah berubah. Tanpa penderitaan, hidup kita tidak akan pernah berubah. Saudara, jangan berpikir menjadi orang Kristen itu bisa berubah hanya karena doa, bisa berubah karena menyembah Tuhan, bisa berubah karena saudara aktif di gereja. Saudara, dikatakan penderitaan itu seperti peleburan api yang akan mengubah menjadikan saudara menjadi tekun, menjadikan saudara tumbuh karakternya, dan dengan karakter yang bertumbuh, dengan hidup yang berubah, saudara memiliki pengharapan yang penuh dengan sukacita. Puji Tuhan. Mari kita akhiri pada pagi hari ini. Sekali lagi kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan memberikan suasana yang terbaik untuk menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Bahkan Tuhan telah memberikan kekuatan dan kesehatan yang terbaik buat hamba-Mu. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap keluarga dan rumah tangga kami. Dan sepanjang minggu yang akan datang, Tuhan kembali memakai hidup kami menjadi alat dan saluran berkat Tuhan. Menjadi terang bagi sekitar kami dan terang bagi kota kami, terang bagi dunia ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, angkat hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu sekarang terimalah rahmat dan berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dalam nama Yesus. Mari bersama katakan, amin. Puji Tuhan.